Halo, Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Halo juga Close Watcher yang lagi memantau Virgo. Baiklah, ini general reading ya. Energi banyak orang yang punya birth chart Virgo. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa terbalik-balik atau vice versa. Ini timeless ya, berlaku kapan aja. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. So, kita cek energi Virgo dan orang yang kamu fokuskan ya, yang di-link dengan kamu. Oh, ini ada kartu between world, happy. Oke. Regeneration. Ada kartu yen. To the sea. Oke. Lalu ada a change in the wind. Baiklah. Virgo ya, ini bisa kamu atau vice versa. Bisa dia. Jadi misalnya ini kamu ya, aku ngelihatnya kamu kayak berusaha untuk membahagiakan diri kamu ya. Beberapa kalian tuh ngerasa kayak fokus ke diri kalian sendiri gitu ya. Mungkin sebenarnya banyak kekecewaan, banyak sakit hati yang kamu rasakan ya. Bisa vice versa. Di sini ada seseorang yang sebenarnya kecewa banget, sakit hati ya, entah sama siapa, bisa sama keluarga, bisa sama teman, atau ya sakit hati sama orang yang kamu fokuskan gitu. Kamu merasa dia kayak sulit banget ya membuat perubahan yang baik ke kamu ya. Kamu merasa dia begitu-begitu terus ya. Mungkin kalian ada di link sama orang yang toxic, yang terus-terusan negatif. Jadi ya feedbacknya itu kayak susah banget ya positif ke kamu. Mungkin kalian punya perbedaan juga, entah beda banget pola pikir kalian, seperti itu. Jadi kamu ngerasa ya merubah seseorang itu nggak mudah, berharap sama seseorang itu sulit ya. Kadang kita pengennya dia seperti ini, seperti itu. Kamu merasa dia harus mengimbangi kebaikan kamu. Kamu pengen dia tuh perhatian, dia bersikap lebih baik gitu. Tapi kayak ya dia susah melakukan perubahan kayak gitu. So ya kayak aku bilang, kamu jadi fokus membahagiakan diri kamu aja. Karena kalau kita tunggu-tunggu orang membahagiakan kita, itu pasti kita jadi kayak di PHP gitu ya. Jadi diberi pengharapan palsu gitu ya. So kalau pengen bahagia ya bahagia aja, ciptakan kebahagiaan itu. Kita tuh selama ini apa ya, mungkin belum punya mindset, belum punya pola pikir kalau kebahagiaan itu sebenarnya ada di tangan kita sendiri ya. Jadi kalau kamu mau bahagia, ciptakanlah itu. Kamu bisa membuat kebahagiaan itu. Lakukan hal-hal yang bikin kamu bahagia ya, kamu mampu melakukannya. Ini beberapa kalian kayak ada regeneration ya. Mungkin ya kalian bertumbuh gitu. Kamu bertumbuh, kamu mengalami kesadaran spiritual kah, atau yang di sini awakening ya. Jadi kayak kamu udah mengenal sisi spiritualitas kamu. Kamu menyadari kalau jati diri kamu seperti apa. Kamu menyadari kalau tujuan hidup itu seperti apa.
kamu merasa ya buat apa berharap pada manusia, lebih baik berharap sama yang maha kuasa gitu ya. Situasi kamu baper sih aku lihat ya. Lagi kayak galau gitu, atau ya lagi baper aja, mungkin lagi sensi-sensinya juga ya. Jadi beberapa kalian bisa aja nggak terbuka sama siapapun, menahan masalah sendiri, memendam semuanya sendiri gitu ya, sampai kamu bingung ya, kamu ngerasa ya ini sebuah perubahan yang signifikan gitu ya. Kamu merasa ini kayak sebenarnya bukan yang kamu benar-benar inginkan, tapi ya mungkin keadaan yang bikin kamu tuh harus seperti ini. Jadi kamu tuh sebenarnya kalau ada di posisi kayak gini, ya itu tandanya kamu bisa, kamu kuat menjalaninya gitu. Jadi kalau ada berbagai tekanan dari kiri, kanan, depan, belakang, atau ada kekecewaan dari segala sisi ya, entah siapapun itu yang mengecewakan kamu ya, maafkanlah gitu ya. Gak ada gunanya juga meratapi kesedihan. Ya kayak aku bilang, sebenarnya kamu lakukan aja hal-hal positif yang membuat hidup kamu tuh bisa bahagia. Jadi jangan lagi berharap, berekspektasi sama orang gitu. Oke. Virgo bisa vice versa ya. Tapi ada juga di sini aku rasa, jika kamu terkoneksi sama seseorang, sebenarnya seseorang itu sama galaunya dengan kamu ya. Sedih juga dianya, apalagi kalau ini yang udah jarang komunikasi ya, yang nggak ketemu. Dia kayak kehilangan begitu, dia kayak kangen gitu sama kamu. Dia nggak nyangka sih sesakit ini tidak bersama kamu gitu ya. Jadi bisa juga di sini beda banget ya, ada perbedaan yang kontras. Kamu udah bisa mencintai diri, membahagiakan diri sendiri, kalau dianya belum gitu. Dia masih banyak polemik di hidup dia. Tapi ya gimana ya, kamu juga berusaha, kayaknya sulit. Ya kamunya di mana, dianya di mana. Dia sama siapa, kamu sama siapa. Beberapa seperti itu ya. Itu sih. Oke, kita lihat sekarang perasaan dia ke kamu. Virgo, perasaan dia. Oke, Virgo, ini ada kartu Seven of Wands. Duh, sorry ya. Ten of Wands, The Wheel, Eight of Wands, Temperance, Two of Swords, dan Page of Wands. Di sini ada Aquarius ya, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius. Yang kuat Sagittarius, Cancer. Yang kuat ada Taurus, Aries ya. Oke, ada Pisces juga nih. Capricorn, Virgo, Taurus. Leo juga kuat ya. Scorpio. Bisa energi aja ya. Jadi banyak sih aku lihat. Jadi ini perasaan dia, tapi bisa juga vice versa. Bisa kamu sesuaikan aja kamu yang mana ya. Ini general. Orang yang dealing sama kamu tuh kayak ya dia mempertahankan pemikiran dia gitu. Dia merasa bahwa pemikiran dia yang benar ya. Mungkin kamu dealing sama orang yang keras kepala, defensif banget gitu. Ya sulitlah diajak kerja sama dalam hubungan, dalam relasi. Kalau kamunya sih sebenarnya pengen ada penyelesaian baik-baik, atau setidaknya ya komunikasi yang baik.
kalau nggak memungkinkan ya setidaknya silaturahmi, mungkin kamu berharap juga gitu, beberapa. Tapi dianya kayak nggak mau gitu, dia sangat defensif ya. Bahkan ini ada yang sempet kayak ya entah dia blok, dia nggak mau komunikasi, ya kalian nggak ketemu, tidak ketemu, atau ini vice versa ya, ada yang membatasi komunikasi. Sebenarnya sih dia kayak gitu ya, aku rasa memang dia lagi banyak pikiran juga ya, dia banyak beban, kayaknya ada sih masalah dia, entah dia ada masalah nih sama kerjaannya, bisnis atau keuangan dia, atau dia ada masalah sama yang lain ya, sama keluarga juga bisa gitu. Ada seseorang di sini punya masalah keluarga, kayak keluarga itu banyak menuntut ya, atau ini karena family issue, ada yang sudah punya keluarga jadi berat banget gitu ya. Jadi orang ini seperti menutup siklus dengan kamu gitu aja, tidak mau komunikasi gitu. Tapi setelah dia menutup komunikasi atau tidak mau berbicara gitu, malah dia ingin kembali gitu ya. Jadi beberapa kalian mungkin kedatangan orang ini lagi, orang ini kayak muncul lagi gitu, entah secara langsung, entah komunikasi lagi, atau kayak ada aja di mimpi kamu gitu. Sebenarnya dia hadir lagi tuh karena dia memang cinta sama kamu ya. Ini King of Cups nih. Jadi kalau King of Cups benar-benar ya, honestly dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu ya, makanya dia mau komunikasi lagi. Tapi setelah ada komunikasi juga kayak nggak nemu ya titik terangnya gitu, soalnya kayak kurang stabil aja gitu pembicaraan kalian. Jadi ini ada yang on off, misalnya ya kadang on komunikasi tapi kadang off, habis itu on lagi, habis itu off lagi, udah datang pergi, udah datang pergi lagi, kayak gitu-gitu beberapa. Childish sih orangnya, mungkin kamu jauh lebih dewasa, mungkin kamu lebih berpengalaman ya, bisa vice versa seperti itu. So apa ya, orang ini mungkin ada di fase healing, lagi menenangkan diri gitu. Bisa juga dia lagi mempertimbangkan, kira-kira kamu layak nggak untuk dipertahankan, kira-kira aku datang lagi nggak, kita deket lagi nggak. Nah dia lagi mikir sih. Ini ada kartu recovery, instinct, perception, ada trickery, ada rejection ya. Oke, confusion. Jadi ya ini tuh orangnya dia terlalu apa ya, menggunakan pemikirannya, menggunakan analisa dari logikanya itu. Jadi kalian ada yang dealing sama orang yang ya dia cintanya pakai logika banget gitu, jadi perasaan terabaikan, padahal kan logika sama perasaan itu harus seimbang. Nah kalau dia nggak balance, nggak seimbang, dia lebih kayak ngebawa terus ke logika, ke pemikiran gitu. Sebenarnya apa ya, dia sempet sih ngerasa kayak, apa aku terlalu bikin kamu sakit hati ya, apa aku terlalu tega ya, apa aku terlalu jahat ya giniin kamu gitu. Ada beberapa di sini yang dia orangnya seperti ngasih harapan palsu. Ada juga di sini ada yang orangnya sensi, mudah emosi, ada seperti itu ya. Ada juga yang ini orangnya ya terlalu duniawi gitu. Dia lebih kayak mikirin omongan orang, standar manusia,
penilaian orang seperti itu, atau dia ya dipengaruhi lah sama yang lain. Jadi ya meskipun dia logis, dia tuh kayak nggak punya pendirian ya. Jadi ketika dia merasa baper, bawa perasaan nih, merasa kayak iya sih aku sayang sama kamu nih, tapi gimana ya kalau aku analisis dengan logika aku. Nah pakai logika lagi, pakai pemikiran lagi. Jadi sulit ya kalau cinta terlalu overload pakai logika. Boleh kita pakai logika, tapi kalau berlebihan jadi nggak punya perasaan. Gitu. Jadi orang ini tuh ya gitu, kadang semangat, kadang enggak. Kadang ngerasa pengen ke kamu, tapi kadang enggak. Dan ada juga di sini orangnya tricky banget ya. Orangnya terlalu banyak manipulasi, kayak nggak pengen gitu ke kamu, padahal sebenarnya pengen gitu. Dia kayak menolak gitu, tapi malah dia yang kebingungan. Dia kayak menghindar mungkin, tapi malah dia yang merasa kehilangan kamu ya. Oke, Virgo, kita lihat dari kartu ini. Ini jumping card ya. Wow, playfulness. Oke. Aku rapiin dulu ya. Oke lah. Oke, attraction. Give your relationship a chance. Getting to know each other. Oke, heart-to-heart conversation. Bottom of the deck, let go of control issues. Jadi ya kayak aku bilang ya, ada pengaruh yang lain di sini, pengaruh orang lain, entah di pihak dia atau kamu ya. Bersegi-segi cintanya ya. Jadi gimana ya, kayak ya dia punya perspektif bahwa kalau memang kita sulit bersama buat apa gitu. Kalau memang kita beda, kalau memang kayak gak ada ujungnya nih, tahu ya gimana ya, kata temen gue, kata orang tua gue, kata orang lain, nah dia dengerin gitu. Jadi dia kayak nggak komitmen ke kamu, boro-boro komitmen ya, komunikasi aja dia kayak nggak bisa gitu, sulit diajak terbuka, ngomong baik-baik itu dia sulit ya. Tapi yang lucunya ya dia kangen sama kamu, dia rindu gitu. Orang ini memendam kerinduan sama kamu ya, bisa vice versa. Bahkan kayak dia pengen ada kesempatan kalian bisa deket lagi, bisa bicara, bisa ketemu seperti itu ya. Dia pengen dekat dengan kamu lebih dalam, tapi dia tuh nggak mau kamu lebih dalam ke dianya. Jadi ini orang yang cukup egois sih menurut aku ya, bisa vice versa. Ada seseorang di sini yang dia tuh pengen dominan ke kamu, dia pengen seperti merajai kamu gitu. Dia pengen ya kamu ngikutin cara dia gitu ya, tapi kamu nggak boleh ngekang dia. Ibarat kayak dia bisa masuk ke ranah hidup kamu sangat-sangat dalam, tapi kamu kayak nggak diperbolehkan masuk ke ranah hidupnya dengan sangat dalam gitu. Jadi ya tidak seimbang ya. Makanya di sini heart to heart conversation ya, perlu loh ngomong jujur satu sama lain gitu. Jadi ada di sini yang masih belum bisa jujur, terlalu ngikutin pemikirannya aja ya. Padahal ini masalah bisa loh dibicarain baik-baik. Cuma gimana mau ngomong baik-baik kalau orangnya nggak jujur gitu. Jadi muter-muter aja sih energinya gitu ya. Muter-muter belum bisa berdamai satu sama lain. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang kayak nggak nemu titik ujungnya gitu. Atau memang orang ini tuh ngerasa kayak ya nggak ada gunanya juga sih kita ngebahas ini semua, atau juga kita nggak bisa bersama, atau ujung-ujungnya nanti ini ada masalah seperti itu ya.
Padahal ya penting banget sih ya, heart to heart conversation, bicara dari hati ke hati. Mungkin di sini salah satu harus lebih banyak mengalah ya, karena salah satunya keras banget, egois banget gitu. Jadi kalau salah satunya mengalah, ya itu nggak cukup juga ya, harus ada kesabaran juga. Tapi kesabaran itu kan kembali lagi ke diri masing-masing. Sampai sebatas apa kita sabar, kayak gitu ya. Jadi ini untuk Virgo. Beberapa aja yang cocok ya, bisa terbolak-balik energinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.